Chapter 46. Medali perintah itu gelap gulita, dan di tengah-tengahnya ada karakter, jika adilan, yang memancarkan udara suram dan suram. Bahkan saat Bai Xiaon menatapnya dengan kaget, suara dingin menggema ke bengkel. Murid luar sekte Bai Xiaon. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Hall of Justice, telah dikonfirmasi bahwa setelah berada di sekte selama beberapa tahun, kamu hanya menyelesaikan satu misi, untuk membangkitkan tanaman roh. Karena pelanggaran aturan sekte ini, kamu harus berpartisipasi dalam misi di luar sekte wajib, yang dimulai 3 hari dari sekarang. Dari sifat suara yang dingin dan menyeramkan, tampak jelas bahwa jika Bai Xiaon menolak untuk patuh, dia akan menerima hukuman yang paling keras. The Hall of Justice. Mata Bai Xiaon melotot, dan jantungnya mulai berdebar. Pada saat yang sama, medali perintah berubah menjadi cahaya hitam, dan kemudian menghilang. Semuanya hening. Wajah Bai Xiaon berkedip dengan berbagai emosi saat dia mengeluarkan medali identitasnya. Benar saja, dia menemukan bahwa misi wajib telah ditambahkan. Dia benar-benar lupa tentang peraturan tentang jumlah minimum misi yang diperlukan untuk murid setiap tahun. Namun, kedatangan mendadak medali perintah dari Hall of Justice adalah sesuatu yang Bai Xiaon temukan sangat aneh. Setelah berpikir sejenak, ia meninggalkan bengkelnya, berjalan keluar dari paviliun pembuatan obat, dan menuju ke puncak gunung. Ada yang tidak beres di sini. Mengapa aku merasa seperti angin dingin mengalir di punggungku? Ya, aku sudah berada di sekte selama bertahun-tahun sekarang, dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk pergi menemui Lord Peak. Aku lebih baik pergi memberikan penghormatan dan melihat apakah aku bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Bai Xiaon terbungkus dalam pikiran yang sangat penting sepanjang jalan menaiki gunung. Akhirnya, ia menemukan asisten Taoist Li Qingho, hanya untuk mengetahui bahwa Li Qingho telah keluar dari sekte selama beberapa bulan. Bai Xiaon merasa sangat pahit, dan sangat gugup. Alih-alih kembali ke paviliun pembuatan obat, ia pergi mencari Subao Chai. Bagaimanapun, Subao Chai tahu semua yang terjadi di sekte, jadi mungkin dia akan memiliki petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Subao Chai masih menjadi murid sekte luar, dan tinggal di bagian gunung yang berbeda dari Bai Xiaon. Sekarang sudah malam, dan tidak banyak orang yang keluar. Segera, Bai Xiaon telah tiba di luar kediaman halaman Subao Chai. Tempat tinggal ini tidak jauh dari Bai Xiaon, dan dikelompokkan bersama dengan 7 atau 8 lainnya. Sekarang sudah gelap, cahaya api bisa terlihat bersinar dari beberapa halaman. Bai Xiaon menunduk untuk membuat dirinya tidak menarik perhatian. Alih-alih mengetuk gerbang utama, ia terbang melewati dinding. Setelah itu ia melihat Subao Chai membungkuk di atas buku catatan kecil, menulis. Subao Chai, bisiknya. Subao Chai terkejut, tetapi begitu dia melihat siapa yang datang, dia berkata, ya tetua Brother Bai. Agak bingung, dia bangkit dan mengundang Bai Xiaon ke kamarnya. Tetua Brother Bai, bukankah kamu dalam meditasi terpencil di paviliun pramobat-obatan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini? Subao Chai, apa yang kamu ketahui tentang aula kehakiman? Bai Xiaon bertanya segera. Melihat ekspresi muram di wajah Bai Xiaon, Subao Chai dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menjawab, di aula kehakiman? Nah, ada aula selatan dan aula utara, yang mengelola 2 bagian berbeda dari sekte ini. Mereka mengawasi para murid dan pelayan sekte luar, tetapi biasanya tidak melakukan apa-apa kecuali ada pelanggaran serius terhadap aturan sekte. Jika pelanggaran benar-benar terjadi, mereka memiliki banyak kekuatan. Ada segala macam hukuman yang bisa mereka lakukan. Bahkan, mereka memiliki kekuatan untuk mengeksekusi pengkhianat. Pada dasarnya, Hall of Justice seperti pedang yang menggantung di leher para murid sekte luar, memastikan bahwa tidak ada dari kita yang pernah berani melanggar aturan sekte. Jika seseorang melakukannya, dan mendapat perhatian oleh Hall of Justice, mereka akan menerima hukuman yang cepat dan berat. Tentu saja, meskipun aula pengadilan memiliki banyak kekuatan, kekuatan itu terbatas. Selama kamu tidak melanggar aturan sekte, maka kamu tidak benar-benar perlu khawatir tentang mereka sama sekali. Seperti biasa, Subao Chai melanjutkan untuk memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang Hall of Justice kepada Bai Xiaon, berdasarkan pada semua yang dia tahu. Dia bahkan melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaon nasib mengerikan dari beberapa murid yang telah bertabrakan dengan aula kehakiman. 500 tahun yang lalu, seorang pengkhianat bangkit dalam sekte Stream Roh. Aula kehakiman melacaknya selama 7 hari sebelum akhirnya membunuhnya dan memusnahkan jiwanya. 300 tahun yang lalu, seorang murid sekte luar secara terang-terangan melanggar aturan sekte. Meskipun aula kehakiman memberinya kesempatan untuk bertobat,
dia mengabaikannya. Pada akhirnya, Hall of Justice melaporkan masalah ini kepada sekte tersebut, dan murid itu dihukum di Blackwind Abyss, di mana hingga hari ini, ia terus-menerus disesah oleh angin kencang. 100 tahun yang lalu, masyarakat Gunung Yo merencanakan pemberontakan bersenjata. Meskipun ada peringatan dari Hall of Justice, mereka menolak untuk mundur. Ketika mereka akhirnya bergerak, Aula Kehakiman mengeksekusi semua pembudidaya dari masyarakat Gunung Yo, hanya menyisakan manusia. Saat Bai Xiaon mendengarkan semua ini, ekspresinya tumbuh lebih sedap dipandang dari sebelumnya, dan jantungnya mulai berdebar. Apakah kamu memberitahu aku bahwa biasanya Hall of Justice memberi peringatan terlebih dahulu, dan melakukan hukuman berat hanya jika kamu tidak bertobat? Ya, tepat sekali. Itulah salah satu batasan yang ditempatkan pada Hall of Justice. Kalau tidak, mereka akan memiliki terlalu banyak kekuatan. Pada titik ini, Suba Ochai menduga bahwa Hall of Justice pasti telah mengarahkan perhatian mereka pada Bai Xiaon. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan Hall of Justice itu sensitif, dan Suba Ochai cukup pintar untuk mencari kepentingannya sendiri. Karena itu, meskipun dia memberitahu Bai Xiaon apa yang dia tahu, dia tidak berani terlibat lebih dari itu. Pada akhirnya, tepat sebelum Bai Xiaon hendak pergi, Suba Ochai ragu-ragu sejenak ketika dia memikirkan keterampilan Bai Xiaon dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian tiba-tiba menurunkan suaranya dan bertanya, "Ya tetua Brother Bai, apakah kamu kebetulan tahu seorang murid sekte batin dari Green Crest Peak bernama Qian Dajin? Dia adalah sepupu Chen Fei yang lebih tua, dan dia juga kebetulan menjadi anggota Hall of Justice." Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Bai Xiaon pergi. Saat dia berjalan di sepanjang jalan di sekte itu, dia menatap bulan dan memikirkan semua yang dikatakan Suba Ochai, yang hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dia duga. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Aku tidak menyinggung siapapun di sekte ini. Pikirnya, mengepalkan rahangnya. Selain Chen Fei, hanya ada penggemar Yao Xinqi. Qian Dajin. Qian Dajin. Setelah kembali ke paviliun pembuatan obat, dia duduk bersila di bengkel dan melihat Tungkupil. Lalu wajahnya berkedut. Sangat jelas bahwa aku gagal menyelesaikan misi sekte setiap tahun hanyalah alasan. Sesuatu seperti itu tidak akan diperhatikan kecuali seseorang secara khusus memeriksanya. Dan bahkan tetap saja, itu bukan masalah besar. Selain itu, aku tidak mungkin menjadi satu-satunya orang di sekte yang melakukan itu. Karena Qian Dajin adalah anggota Aula Kehakiman, ia menggunakan kantor publiknya untuk membalas dendam pribadi. Setelah lebih lama berpikir, mata Bai Xiaon semakin merah. Jika aku menjalankan misi ini, dia pasti akan memastikan sesuatu terjadi pada aku di beberapa titik. Kenapa lagi dia harus melalui semua kesulitan pengaturan ini? Namun, dia masih harus berhati-hati untuk memastikan sekte tidak mengetahuinya. Secara keseluruhan, aku masih memiliki inisiatif. Jika aku mengabaikan perintah misi, maka aku akan jatuh tepat ke tangannya. Dia akan bisa mengendalikan inisiatif, menggunakan statusnya di Hall of Justice untuk langsung menghukum aku. Bai Xiaon memikirkannya dari berbagai arah, tetapi tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya, dia mengeluarkan medali identitasnya dan memeriksa misinya. Hanya perlu beberapa saat sebelum dia menyadari ada nama yang dikenal dalam deskripsi misi. Hou Yunfei. Mata Bai Xiaon melebar saat dia berpikir kembali ketika dia pertama kali menjadi murid sekte luar, dan pengantar rinci untuk sekte Hou Yunfei telah memberinya. Kemudian, dia menutup matanya untuk berpikir lebih jauh. 1. Misi ini sepertinya tidak sulit. Beberapa tahun yang lalu, Hou Yunfei telah menerima misi di luar sekte, dan akan memeriksa kembali setiap bulan dengan berita. Itu adalah pengaturan umum bagi para murid yang melakukan misi jangka panjang. Namun, 2 bulan lalu, kontak terputus, dan tidak ada berita yang kembali. Karena itu, misi baru ini telah diturunkan. 3 murid sekte luar akan dikirim untuk menyelidiki, tanpa instruksi khusus mengenai petunjuk yang harus mereka kumpulkan. Misi pencarian seperti ini adalah biasa dalam sekte. Yang harus dilakukan para murid adalah menyelidiki sedikit, menemukan beberapa petunjuk, dan kemudian kembali ke sekte untuk membiarkan seseorang menindaklanjuti. Lebih jauh lagi, bagi murid sekte luar yang hilang bukanlah masalah yang sangat penting sejauh sekte bersangkutan. Tentu saja mereka masih murid, jadi masalah itu akhirnya harus ditangani. Karena itulah misi seperti ini ada pada awalnya. Bai Xiaon memikirkannya lebih jauh, dan setelah menimbang semua pilihan dan fakta, mengepalkan giginya. Baik, aku akan mengambil misi. Terengah-engah, mata merah, dia segera mulai meramu lebih banyak obat. Jika dia akan pergi keluar dari sekte pada misi,
maka dia perlu melakukan terobosan besar dengan kulit besi abadi. 2 hari kemudian, tubuh Bai Xiaon bergetar, dan kulitnya bergetar. Tiba-tiba, gelombang kegelapan menyebar di dirinya, yang dengan cepat menghilang. Namun, jika kamu melihat dari dekat, kamu hampir tidak bisa melihat garis-garis merah cahaya berkedip padanya. Hitam itu besi, merah adalah perunggu. Ketika dia menekan kulitnya, suara seperti logam dering bergema. Selanjutnya, dia melompat berdiri dan memastikan bahwa dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah beberapa tes lagi, dia melompat ke udara dan menjepit ibu jari dan jari telunjuknya. Tidak ada suara retak kali ini, tetapi booming agak teredam. Mereka tidak terlalu keras, namun Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa gerakannya ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terobosan dengan kulit besi kekalku. Pikirnya bersemangat. Pada saat ini, dia sedikit lebih percaya diri mengenai misi. Sayang sekali aku hanya bisa meramu obat roh tingkat 1 yang sesuai untuk tingkat kelima ki kondensasi dan lebih rendah. Bai Xiaon berdiri di sana di bengkel, merasa agak kecewa. Namun, waktu terbatas, dan dia tidak bisa menghasilkan jenis obat roh tingkat 2 yang sesuai untuk tingkat ke-8 ki kondensasi dan lebih rendah. Karena itu, basis kultivasinya tidak bisa berkembang banyak, dan tetap berada di lingkaran besar tingkat ke-6 ki kondensasi. Besok subuh aku meninggalkan sekte. Dia berpikir dengan cemas. Ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar meninggalkan sekte sejak dia bergabung, dan dia sama sekali tidak merasa aman. Bahkan, dia mengeluarkan perisai yang telah diperolehnya dari Chen Fei dan melakukan peningkatan roh 3 kali lipat di atasnya. Tapi itu tidak membuatnya merasa sangat aman. Selanjutnya, dia melakukan peningkatan semangat pada pakaian kulit yang dia kenakan di kompetisi. Setelah berpikir lebih jauh, dia keluar di tengah malam dan menemukan Big Fatty Zhang untuk meminjam wajan hitam besar yang konon memiliki formasi mantra air flame yang dibangun di dalamnya. Meski begitu, dia tidak merasa nyaman. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tampak sangat cemas, dia kembali, bukan ke paviliun pembuatan obat, melainkan halamannya, tempat dia menunggu matahari terbit. Qian Dajin, kamu hanya menunggu sampai aku tiba di Foundation Establishment. Maka aku akan menunjukkan 1 atau 2 hal kepada kamu. Bai Xiaon lebih gugup dari sebelumnya, dan matanya benar-benar merah. Dia takut mati. Setelah semua, dan sekarang dia bukan lagi pendatang baru di sekte itu, dia sangat menyadari bagaimana dunia kultivasi bekerja. Sepanjang malam, imajinasinya menjadi liar ketika dia memikirkan semua hal buruk yang bisa terjadi. Sampai akhirnya, matahari terbit. Chapter 47. Saat fajar, ketika sinar matahari pertama muncul ke langit, Bai Xiaon merasakan medali identitasnya bergetar. Dia berdiri di sana di depan halaman rumahnya, melihat kembali ke apa yang telah menjadi rumahnya selama 2 tahun terakhir, dan mendesah panjang. Aku pasti harus sangat berhati-hati. Aku benar-benar tidak boleh kehilangan kehidupan kecil aku yang malang. Bai Xiaon memiliki ekspresi yang sangat cemas di wajahnya. Dia mengenakan 8 lapis pakaian kulit, dan mengenakan wajan hitam besar milik Fatty Zhang di punggungnya. Meskipun ia sebenarnya relatif kurus, berpakaian dengan cara ini membuatnya tampak hampir bulat. Dengan tampilan yang sangat serius, Bai Xiaon meninggalkan Fragrant Cloud Peak dan menuju ke gerbang utama yang menandai perbatasan tepi selatan. Di tengah jalan, banyak murid yang menatapnya semua kaget dengan penampilannya yang tidak biasa. Dia merengut sedih sepanjang waktu, dan setiap kali dia bertemu orang yang dia kenal, dia hanya akan melambaikan tangan kepada mereka. Segera dia mendekati gerbang utama, di mana dia melihat 2 orang yang telah tiba di depannya. Salah satunya adalah seorang pemuda duduk bersila dalam meditasi. Yang lainnya adalah seorang wanita muda yang mondar-mandir di depan gerbang, tetapi yang saat ini memunggunginya, namun tampak familiar. Du Lingfei? Pikirnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada titik inilah Du Lingfei juga melihatnya, dan rahangnya terjatuh. Kemudian dia memperhatikan apa yang dia kenakan, dan alisnya berkerut. Kamu adalah orang terakhir dalam tim yang akan menyelidiki keberadaan tetua Brother Hou? Dia bertanya. Ya, kebetulan sekali. Jawabnya dengan batuk kering. Lalu dia melihat dari Du Lingfei ke arah pemuda itu. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, aura pembunuh berdesir darinya, dan begitu Bai Xiaon memandangnya, dia membuka matanya dan melihat ke belakang, senyum setengah misterius di wajahnya. Jantung Bai Xiaon berkedut. Setelah menganalisis masalah ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa cara termudah bagi Qian Dajin untuk melakukan sesuatu padanya adalah dengan menempatkan seorang teman dalam kelompok misi. Kemudian,
Setelah mereka semua meninggalkan sekte, teman itu bisa menyerang dia secara diam-diam. Pada saat ini, dia menemukan Du Lingfei dan pemuda ini layak dicurigai. Namun, dia bertindak sepenuhnya dengan tenang, dan bahkan tersenyum lebar pada pemuda itu. Bai Xiaon siap melayani kamu, jika tanya. Kakak, kamu. Pria muda itu balas tersenyum dan menjawab, Yi Feng Yan dari Green Crest Peak. Bai Xiaon dengan cepat menggenggam tangan untuk menghormati. Oh, kakak Feng, aku seharusnya tahu itu kamu. Pada pandangan pertama, kamu jelas individu yang luar biasa. Ini adalah misi pertama aku di luar sekte, jadi aku sangat berharap kamu dapat menunjukkan kepada aku bagaimana hal itu dilakukan, Tetua Brother Feng. Hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaon untuk menilai bahwa basis kultivasi Feng Yan berada di tingkat ke-7 Qi kondensasi. Tidak masalah. Kamu menyanjung aku. Kedipan cemoohan melewati mata Feng Yan. Satu-satunya alasan dia setuju untuk mengambil misi adalah karena murid sekte batin Qian Dajin menjanjikannya hadiah yang menguntungkan untuk secara diam-diam membunuh Bai Xiaon. Sejauh menyangkut dirinya, itu tidak akan sulit sama sekali. Yang harus dilakukan adalah berhati-hati dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Bai Xiaon sama saja sudah mati. Satu-satunya hal yang harus dia perhatikan adalah memastikan bahwa Du Lingfei tidak melihatnya. Tentu saja, dia sebagian besar yakin bahwa Du Lingfei telah mengambil misi untuk alasan yang sama, karena Qian Dajin. Adapun Du Lingfei, dia saat ini merengut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menerima misi di luar sekte akan mengakibatkan dia terjebak dengan salah satu orang yang paling dia benci. Bagaimanapun, tidak ada yang memaksanya untuk mengambil misi ini. Dia telah memilihnya sendiri. Meskipun mungkin ada beberapa bahaya yang terkait dengan itu adalah misi yang relatif sederhana dengan imbalan poin prestasi yang besar. Dia telah terjebak dalam lingkaran besar dari tingkat kelima Qi kondensasi untuk beberapa waktu sekarang, dan membutuhkan dupa Cloud Soaring untuk menerobos, yang tentu saja membutuhkan poin prestasi. Begitu dia berpikir tentang Cloud Soaring Incense, rasa jijiknya terhadap Bai Xiaon mengaduk. Tikus yang berhati lili. Pikirnya, menatap Bai Xiaon dengan jijik. Dia terutama membenci penampilannya seperti bola dengan semua pakaian dan wajan hitam, yang membuatnya lebih jelas dari sebelumnya bahwa dia takut mati. Mendengus dingin, dia benar-benar mengabaikan Bai Xiaon dan berbalik ke arah Feng Yan untuk menggenggam tangan dan membungkuk. Tetua Brother Feng, sekarang kita semua di sini, tolong hasilkan Winskiff. Semakin cepat kita menyelesaikan misi ini, semakin cepat kita bisa kembali. Feng Yan tersenyum tipis, lalu menampar tasnya memegang, menyebabkan seberkas cahaya putih terbang keluar. Semburan angin bisa dirasakan saat balok berubah menjadi kapal putih kecil, sekitar 6 meter panjangnya. Fluktuasi kekuatan spiritual terpancar dari kapal, berubah menjadi tekanan luar biasa. Bai Xiaon melihatnya dan langsung berkata, Kakak Feng, apa itu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Ketika kapal itu melayang di udara, jelas bahwa itu adalah sejenis kendaraan. Bahkan ketika mata Du Lingfei berkedip dengan cemoohan, Feng Yan tersenyum. Ini adalah Winskiff. Ketika misi mengharuskan kita pergi agak jauh dari sekte, kita dapat menyewa kapal seperti ini dari sekte untuk membuat segalanya lebih mudah. Kita dapat menyelamatkan sebagian dari kekuatan spiritual kita sendiri, dengan mengorbankan beberapa batu roh. Dengan itu, dia melompat ke udara dan duduk di kapal. Du Lingfei dengan cepat mengikuti, seperti halnya Bai Xiaon. Kapal itu tidak terlalu besar, dan agak sempit, tetapi masih ada banyak ruang untuk mereka bertiga. Bai Xiaon duduk di bagian paling belakang dan mulai mempelajari kapal lebih dekat. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyadari bahwa itu benar-benar barang yang luar biasa. Suatu hari, gumamnya, aku akan mengambil salah satunya untuk diriku sendiri. Melihat Bai Xiaon terlihat seperti udik lengkap, Du Lingfei tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sarkastik, bahkan jika kamu menjual dirimu sebagai budak, kamu tidak akan mampu membelinya. Bai Xiaon memandang Du Lingfei, mengukurnya, lalu mengangguk. Benar. Tetapi jika aku menjual kamu, aku pasti bisa membelinya. Kamu. Mata Du Lingfei yang seperti phoenix melebar, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu lebih ketika Feng Yan mengirim Winskiff terbang ke kejauhan dalam sorotan cahaya prismatik. Ketika mereka melaju dengan kecepatan tinggi, bersiul di udara, sebuah perisai muncul di sekitar kapal, menciptakan penghalang melawan angin. Meskipun mereka bisa mendengar angin menerpa perisai, bagian dalam kapal sangat tenang. Sementara itu, di Fragrant Cloud Peak, di Journeyman Apothecary Hall, Tetua Su, yang telah bertanggung jawab atas tes promosi, sedang melihat selip batu giok dan sedikit mengernyit.
Aula kehakiman menghindari fragrant cloud peak untuk memaksa Bai Xiaon menerima misi luar. Setelah memeriksa batu giok itu sedikit lebih jauh, kerutannya menghilang. Setelah memeriksa detail misi, dia menyadari bahwa meskipun mungkin ada beberapa bahaya yang terlibat, itu tidak ada yang mematikan. Kemudian dia berpikir tentang apa yang Li Qinghu katakan tentang kepribadian Bai Xiaon. Jika anak itu sedikit malas, maka beberapa hukuman tidak pantas. Akhirnya, dia meletakkan batu giok itu ke bawah dan terus membuat obat. Pada saat yang sama, Qian Dajin berdiri di luar gua immortal di sekte dalam, menonton kapal terbang ke kejauhan, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dengan basis budidaya Feng Yan, diam-diam membunuh Bai Xiaon semudah membalik-balik tangannya. Bai Xiaon, kamu mungkin memiliki keterampilan luar biasa dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, tetapi sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dengannya. Kamu sudah mati. Sinar menyeramkan muncul jauh di dalam mata Qian Dajin. Sambil tersenyum, dia berbalik dan kembali ke gua immortalnya. Langit biru membentang ke segala arah. Bai Xiaon duduk di sana di kapal, merasa agak gugup, tetapi pada saat yang sama melihat dengan penuh semangat saat pemandangan berubah. Dari kejauhan ia melihat banyak puncak gunung yang tampak seperti pedang yang mencuat ke langit, bagian dari barisan gunung yang tampak seperti naga yang tertidur. Ada juga sungai besar yang mengejutkan. Sungai Heavenspan, katanya, sambil menarik napas panjang. Setelah menjadi murid sekte luar, telah melakukan banyak penelitian, dan telah belajar bahwa seluruh dunia budidaya bergantung pada sungai Heavenspan. Itu sebenarnya sumber dari semua energi spiritual. Itu sebabnya semua sekte terletak di daerah dekat itu. Selanjutnya, semakin jauh kamu pergi ke capai hulu sungai, semakin kuat energi spiritualnya. Meskipun Spirit Stream sekte secara teknis di tengah mencapai, bahkan posisi itu telah memungkinkan mereka untuk berdiri kuat dan tinggi selama 10.000 tahun. Menurut apa yang telah dibaca Bai Xiaon, sekte Stream Roh tidak selalu ada di posisinya saat ini. Sebelumnya telah terletak di Lower Reaches. Tapi kemudian seorang leluhur yang luar biasa muncul di antara sekte dan klan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setelah membedakan dirinya dalam pertempuran sengit, ia memperoleh persetujuan dari sekte berpangkat lebih tinggi, dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk mendirikan sekte sendiri di Capai Tengah. Seharusnya, sekte-sekte di Capai Hulu Sungai Heavenspan begitu kuat sehingga sekte Stream Roh bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Selain itu, menurut legenda, bahkan ada sekte yang lebih mengerikan di sumber sungai. Bai Xiaon memaksa dirinya untuk tenang, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus ekstra hati-hati dalam misi ini. Di kejauhan, sungai Heavenspan tampak keemasan, hampir seperti laut yang bergejolak. Selanjutnya, memeluk sungai adalah 4 puncak gunung yang menjulang. Itu pasti tepi utara sekte Stream Roh, pikir Bai Xiaon. Juga terlihat adalah puncak utama dari sekte Stream Roh, yang melengkung di atas sungai Heavenspan seperti jembatan besar. Gunung Daoset. Bai Xiaon benar-benar melihat semua ini ketika Li Qinghu pertama kali membawanya ke sekte Stream Roh. Namun, pada saat itu ia hanyalah manusia biasa. Sekarang dia adalah murid sekte luar, dia mendapatkan perasaan yang sama sekali berbeda ketika melihatnya. Kapal itu melesat menjauh dari sekte dengan kecepatan tinggi, mengikuti air yang beriak di bawah ketika mereka menuju ke Lower Reaches. Junior Sister Du, Junior Brother Bai, aku kira kamu berdua sudah memeriksa rincian misi. Yi Feng yang berkata dengan dingin, suaranya begitu ringan sehingga hampir sulit untuk didengar. Kami sedang menuju ke suatu daerah di Lower Reaches of Heavenspan River yang disebut dengan Fallen Star Mountains. Pesan terakhir Junior Brother Hou datang dari area itu. The Fallen Star Mountains menandai batas lingkup pengaruh Spirit Stream Sect. Sisa gunung dianggap sebagai wilayah sekte aliran darah. Kita mungkin menemukan diri kita dalam bahaya dalam misi ini. Namun, dengan mempersiapkan diri secara mental, dan juga waspada mungkin, kita kemungkinan akan menghindari masalah besar. Namun, tujuan akhir kita cukup jauh, dan akan mengambil beberapa batu roh untuk sampai ke sana. Sebagian besar waktu kita di misi ini akan dihabiskan untuk bepergian, tetapi dengan Windskiff kita akan dapat melewati beberapa medan yang lebih sulit. Dengan itu, sinar dingin berkedip di matanya sebelum dia menutupnya dalam meditasi. Du Lingfei mengabaikan Bai Xiaon dan mulai melakukan latihan pernapasan. Bai Xiaon merasa lebih waspada dari sebelumnya. Meskipun juga duduk bersila dan menutup matanya, dia benar-benar merenungkan mana di antara keduanya yang dikirim oleh Qian Dajin. Tidak mungkin Du Lingfei, pikirnya. Yang berarti, ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa itu adalah Feng Yan. Chapter 48. Bab 48, Dunia Besar Luas.
Sehari kemudian, ketika batu roh pertama benar-benar habis, Feng Yan menyingkirkan Windscape, dan mereka bertiga berdiri di puncak gunung di bawah langit malam, menyaksikan matahari perlahan-lahan terbenam di cakrawala. Segera, kegelapan menyelimuti daratan. Di kaki gunung, hutan lebat bergema dengan raungan binatang dan binatang buas. Udara sangat lembab. Setelah kita melewati hutan ini, kita bisa beristirahat, kata Feng Yan dengan dingin. Apa yang kalian pikirkan? Dia menatap Du Lingfei dan Bai Xiaon. Gelap, Bai Xiaon menunjukkan. Hutan itu mungkin memiliki beberapa binatang buas berbahaya di dalamnya. Mengapa kita tidak terbang saja dengan Windscape? Istirahatlah sendiri, jika kamu mau, kata Du Lingfei dengan mendengus dingin. Ini hanya beberapa pohon. Tidak menyembunyikan rasa jijiknya karena ketakutan Bai Xiaon akan kematian, dia bergerak cepat, langsung menuju hutan. Secercah cemoohan muncul jauh di mata Feng Yan, tapi dia tetap tersenyum dan kemudian menembak turun gunung. Bai Xiaon mengerutkan kening saat dia melihat mereka berdua pergi. Akhirnya dia menghela nafas, dan mengikuti mereka menuruni gunung menuju hutan, lebih waspada dari sebelumnya. Kelembaban meningkat ketika mereka memasuki hutan, dan bahkan ada beberapa tempat yang merupakan rawa-rawa atau rawa. Hewan kadang-kadang muncul, tetapi ini adalah 3 pembudidaya Qi Condensation. Mereka tidak melambat sama sekali ketika mereka melanjutkan, secara bertahap menempa jalan mereka lebih dalam dan lebih dalam ke hutan. Waktu berlalu. Akhirnya, malam semakin dalam. Pada saat bulan terbit, mereka sudah sekitar setengah jalan ke sisi yang lain. Sejauh ini mereka belum menemukan binatang buas yang kejam. Perjalanan berjalan sangat lancar. Bai Xiaon berada di posisi belakang, dan bahkan suara atau gerakan sekecil apapun akan membuatnya melompat ketakutan. Cemoohan Du Lingfei tumbuh lebih kuat. Hati-hati! Bai Xiaon tiba-tiba berkata, berhenti di tempat dengan ekspresi yang sangat gelisah di wajahnya. Du Lingfei tertawa dingin, dan baru saja akan mengatakan sesuatu yang sarkastik ketika tiba-tiba, angin liar bertiup ke arah mereka, bersama dengan aroma tajam. Wajah Du Lingfei berkedip, dan dia melihat keluar ke hutan untuk melihat mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kembali. Mereka berwarna merah cerah, dan dalam waktu yang hampir bersamaan saat dia melihatnya, suara sayap yang mengepak bisa terdengar. Banyak kelelawar muncul, masing-masing seukuran tangan, terbang ke arah mereka. Kelelawar berkepala 2. Seru Feng Yan. Racun mereka mengeringkan darah dan menyumbat tenggorokan. Berpisah dan bertemu di puncak gunung di sisi lain dari hutan. Wajah berkedip, Feng Yan meledak, menuju dengan kecepatan tinggi. Murid Du Lingfei mengerut, dan dia melambaikan tangannya di depannya, melemparkan jimat kertas. Saat terbakar, cahaya biru menyebar, menutupi dirinya dengan perisai dan juga meningkatkan kecepatannya. Dia memilih arah lain dan pergi. Melihat dari balik bahunya ketika dia pergi, dia terkejut menemukan bahwa Bai Xiaon sudah lama menghilang. Bai Xiaon sudah mulai melarikan diri segera setelah angin bertiup. Tentu saja, Bai Xiaon sangat hati-hati dan perseptif, dan sangat peka terhadap bahaya. Bahkan ketika dia melarikan diri, kelelawar mendekat, menyebabkan suara drone untuk mengisi udara. Mereka dengan cepat berpisah menjadi 3 kelompok, yang mulai mengejar 3 murid. Senyum dingin muncul di wajah Feng Yan saat dia melaju melalui hutan, dan dia dengan cepat menyingkirkan dupa yang baru saja dia pegang. Tongkat dupa itulah yang telah menarik perhatian para kelelawar, dan juga mengapa memilih untuk melewati hutan ini dalam perjalanan menuju misi mereka. Dia merasakan bahwa ini kemungkinan lokasi yang mengandung kelelawar berkepala 2. Yang terlemah dari mereka berada di level ketiga Qi Condensation. Bai Xiaon, jangan salahkan aku kalau ada yang menginginkanmu mati. Sambil tertawa dingin, dia menampar tasnya untuk menghasilkan tongkat kayu. Setelah menghembuskan udara ke tongkat, itu dinyalakan dengan api hitam yang menyebabkan kelelawar mengeluarkan teriakan menusuk. Tampaknya, mereka membenci api itu, dan dengan demikian segera bubar. Feng Yan tersenyum dan kemudian melanjutkan, merasa jauh lebih nyaman. Adapun Bai Xiaon, dia melaju kencang melalui hutan yang dikejar oleh banyak kelelawar. Namun, kelelawar tidak bisa menyamai kecepatannya, dan tak lama, ada jarak yang cukup di antara mereka berdua. Kadang-kadang, seberkas cahaya pedang akan menyala, dan kelelawar akan berteriak dan jatuh dari udara. Bai Xiaon berlari, dan setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, dia melihat dari balik bahunya dan mengerutkan kening. Sungguh aneh bagi semua kelelawar untuk tiba-tiba muncul, pikirnya. Dia berjalan mundur sedikit dan menemukan salah satu kelelawar yang dia bunuh dengan pedang terbang, dan setelah memeriksanya dengan seksama, matanya bersinar. Ini bukan kelelawar berkepala 2, mereka kelelawar Violet Vein. Mereka sama berbisa,
Tetapi mereka berbeda dari kelelawar berkepala dua karena taring mereka adalah bahan utama untuk obat semangat tingkat 2 Blood Burning Incense. Kembali di sekte, kamu dapat menjual taring seperti ini dengan nilai 50 poin masing-masing. Bai Xiaon segera senang. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kelelawar ini sebenarnya terdaftar dalam volume kelima makhluk roh. Merasa sangat bersemangat, dia mulai mengumpulkan mayat kelelawar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memiliki 10 kelelawar, dari mana dia mulai mengekstraksi taringnya. Kelelawar ini tidak sekuat itu, katanya, tertawa. Segera, sebuah perisai muncul di sekelilingnya, dan dia mulai mencari melalui hutan. Tak lama kemudian, seluruh kelompok Violet Vein Buds terbang ke arahnya. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya, mengirim pedang terbang ke arah kelelawar. Kecepatannya luar biasa, dan bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya, jeritan yang menyedihkan memenuhi udara, dan banyak kelelawar mulai jatuh ke tanah. Beberapa yang berhasil melewati pedang menghantam perisainya dan dikirim berputar. Bai Xiaon mengumpulkan kelelawar mati. Menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dalam bahaya, dia merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Membusungkan dadanya dengan bangga, dia terus mencari melalui hutan. Dengan cara itulah dia membuat jalan bersama, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak taring. 4 jam kemudian, Feng Yan berjalan keluar dari hutan ke tempat pertemuan yang ditunjuk di puncak gunung. Di sana, dia duduk bersila, sedikit senyum di wajahnya saat dia menunggu. 2 jam lagi berlalu, dan Du Lingfei melesat keluar dari pepohonan, tampak sangat basah kuyup. Saat dia mempercepat gunung, dia melihat kembali dengan cemas hutan yang gelap. Akhirnya, dia mencapai Feng Yan, dan menyadari bahwa Bai Xiaon tidak terlihat. Bai Xiaon belum keluar? Tanyanya. Feng Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku berharap yang terbaik untuk Bruder Junior Bai. Sayangnya, kelelawar berkepala dua paling aktif di malam hari. Jika kita kembali mencarinya, kita akan berada dalam banyak bahaya. Untuk membuat segalanya terlihat lebih realistis, dia tidak beristirahat, tetapi sebaliknya menjulurkan lehernya dengan cemas ke arah hutan, seolah-olah dia sedang menunggu untuk Bai Xiaon muncul. Du Lingfei mempertahankan kesunyiannya. Meskipun dia membenci Bai Xiaon, dia tidak begitu membencinya sehingga dia berharap dia mati. Bagaimanapun, mereka adalah sesama anggota sekte yang sama. Akhirnya, dia duduk bersila dan menatap hutan, mendesah. Waktu berlalu, dan segera hampir fajar. Setelah menunggu sepanjang malam tanpa melihat Bai Xiaon, Du Lingfei mendapatkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Feng Yan bangkit. Setelah terjaga sepanjang malam, matanya memerah saat dia memandang dengan sedih ke arah hutan. Jika dia belum muncul sekarang, aku khawatir itu berarti bahwa Bai Xiaon telah bertemu dengan bencana. Itu semua salahku. Jika aku tidak menyarankan untuk pergi melalui hutan, saudara Bruder Bai tidak akan, Kakak Feng, jangan salahkan dirimu, kata Du Lingfei. Siapa yang pernah berpikir bahwa akan ada kelelawar dua kepala di tempat ini? Mungkin Bai Xiaon belum mati. Selain itu, jika dia sudah mati, maka sebagai sesama murid, kita harus pergi mengambil mayatnya. Dia tidak yakin dengan emosi seperti apa yang dia alami, yang merupakan sensasi yang sangat aneh. Meskipun Bai Xiaon mengganggunya, dia entah bagaimana merasa terganggu. Lagi pula, tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka berdua. Feng Yan menghela nafas dan mengangguk dengan serius. Kamu benar, Suster Junior Du. Apapun yang terjadi, kami tidak bisa menyerah padanya. Dengan itu, mereka berdua bersiap untuk turun gunung untuk memulai pencarian. Namun, hanya sesaat kemudian mereka melihat Bai Xiaon berjalan keluar dari dalam pohon, menguap. Begitu dia keluar dari hutan itu sendiri, dia menggeliat dengan malas. Mata Du Lingfei membelalak, dan Feng Yan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya ketika Bai Xiaon dengan santai mulai berjalan di jalan gunung. Dia hampir tampak seperti baru saja bangun dari tidur nyenyak. Dia tampak bersemangat dan energik, berbeda dengan Feng Yan dan Du Lingfei yang lelah dari malam tanpa istirahat. Segera, Bai Xiaon berada di puncak gunung. Ketika dia melihat Feng Yan dan Du Lingfei, dia bergegas dan memanggil, selamat pagi. Tetua Brother Feng, Tetua Du, bahwa hutan itu terlalu menakutkan. Aku hampir kehilangan nyawa kecil aku. Bai Xiaon benar-benar telah beristirahat dengan baik malam itu. Setelah membersihkan seluruh hutan kelelawar, dia tidak hanya mendapat untung besar, dia juga menemukan gua kelelawar, tempat dia mengalami tidur malam yang indah. Ekspresi yang tidak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Du Lingfei saat dia memelototi Bai Xiaon. Mendengus dingin,
Dia memikirkan kembali perasaan rumit yang dia rasakan, dan tiba-tiba merasa lebih jengkel dengan Bai Xiaon. Sebuah kilau dingin melewati mata Feng Yan, meskipun ekspresinya adalah salah satu sukacita. Junior Bruder Bai, aku sangat senang melihat kamu aman. Kami mengkhawatirkanmu sepanjang malam. Bai Xiaon terkekeh, dan meskipun ekspresinya tampak normal, jauh di dalam matanya, sinar dingin berkedip. Segera, mereka bertiga sedang dalam perjalanan lagi, duduk di kapal. Mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi, Bai Xiaon menyarankan agar mereka terbang di kapal di malam hari dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di siang hari. Dengan cara yang langka, Du Lingfei setuju, dan untuk Feng Yan, setelah berpikir sebentar, dia mengangguk. Dengan demikian, mereka melanjutkan menyusuri sungai Heavenspan saat mereka menuju ke hilir. Sebulan berlalu. Ini adalah Bai Xiaon terjauh yang pernah dijalaninya sepanjang hidupnya. Dia melihat banyak gunung dan hutan, tempat di mana tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia sama sekali, dan semuanya seperti hutan belantara yang luas. Pada satu titik dalam perjalanan mereka, tanah mulai bergetar, dan Bai Xiaon memandang ke pegunungan yang jauh untuk melihat sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Itu adalah raksasa besar yang ditutupi bulu tebal, yang menyebabkan tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Pemandangan raksasa itu membuat Bai Xiaon terkesiap. Suatu malam ketika mereka terbang bersama, petir jatuh di kejauhan, dan Bai Xiaon melihat seekor burung besar yang sama besarnya dengan Fragrant Cloud Peak. Saat ia bersiul di udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekujur tubuhnya. Hanya melihat makhluk seperti itu terbang di tengah malam benar-benar mencengangkan. Hal yang paling mengesankan yang dilihat Bai Xiaon adalah pada siang hari ketika dia melihat seekor binatang buas di tepi selatan sungai. Itu memiliki 4 kaki yang kekar, dan kepala sebesar gunung. Tiba-tiba, buaya emas besar 30.000 meter meledak dari dalam sungai Heavenspan dan melahap makhluk pertama. Saat buaya tenggelam kembali ke air, ia menatap Bai Xiaon dan yang lainnya dengan pandangan dingin. Pandangan sekilas itu menyebabkan pikiran mereka berputar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Rasa sakit yang membelah merobek mata mereka, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Bai Xiaon menggigil dan kemudian bergumam, mengerikan. Luar sangat menakutkan. Chapter 49. Meskipun Feng Yan telah melakukan banyak misi di luar sekte, ini adalah pertama kalinya dia bepergian begitu jauh. Bahkan kulit kepalanya mati rasa setelah apa yang baru saja terjadi, apalagi Du Lingfei, yang ketakutan. Untungnya, tidak ada satupun makhluk yang sangat kuat yang mereka temui yang menunjukkan minat untuk menyerang mereka. Paling-paling, mereka akan memandang dengan penasaran. Rupanya, aura yang dibuang oleh kelompok 3 menyebabkan makhluk seperti itu menjauhi mereka. Bai Xiaon mendapat firasat bahwa itu karena mereka adalah murid dari sekte Stream Roh. Meskipun daerah ini jauh dari sekte, itu masih dalam pengaruh mereka. Terlepas dari ketakutan yang dirasakan kelompok itu, mereka terus maju. Setelah bulan pertama perjalanan, mereka melakukan kontak dengan sekte pada hari yang telah ditentukan, memberitahu mereka tentang lokasi mereka saat ini. Hal yang sama terjadi setelah bulan kedua. Sekitar waktu itulah mereka mencapai daerah di pegunungan Valenstar yang merupakan perbatasan wilayah sekte Stream Roh. Sepanjang jalan, Feng yang telah mempertimbangkan untuk melakukan serangan rahasia terhadap Bai Xiaon, tetapi hal-hal yang dia lihat di sepanjang perjalanan membuatnya bingung. Dia tidak berminat untuk berkelahi, dan ketika kamu berpasangan dengan betapa berhati-hatinya Bai Xiaon, dan seberapa dekat dia menempel pada Du Lingfei, Feng Yan terlalu khawatir, dan tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Pada akhirnya, dia terpaksa menunda waktunya. Ketika Feng Yan memandang Bai Xiaon, sebuah kedipan menakutkan terlihat di matanya. Jadi, dia benar-benar bertekad untuk membunuhku, ya? Pikir Bai Xiaon, matanya menyipit. Benci aku sebanyak itu. Bai Xiaon mulai khawatir. Dia adalah orang yang perseptif, dan sekarang sangat yakin dengan apa yang terjadi di kepala Feng Yan. The Valenstar Mountains adalah barisan pegunungan yang menyapu dari utara ke selatan. Mereka tampak tak berujung, seperti naga tidur yang sangat besar yang membelah tanah. Bahkan langit tampak berbeda di atas pegunungan, hampir seperti diwarnai dengan darah. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, sebuah bintang telah jatuh dari langit dan menghantam bumi, menyebabkan beberapa tanah runtuh, dan bagian-bagian lainnya naik ke bentuk pegunungan ini. Gunung-gunung ditutupi dengan hutan lebat dan dipenuhi dengan binatang buas. Namun, banyak jenis tanaman dan vegetasi langka dapat ditemukan di sana. Karena itu, selalu ada kultivator yang mau masuk dan berani menghadapi bahaya, betapapun menakutkannya hal itu. Ini adalah pegunungan Valenstar, kata Du Lingfei.
Perjalanan panjang telah membuatnya kelelahan, jadi untuk melihat tujuan terakhir mereka setelah sekian lama menyebabkan dia menghela napas lega. Pesan terakhir yang dikirim ke sekte oleh Junior Brother Hou berasal dari daerah ini, kata Feng Yan, menghasilkan perangkat ajaib dari tasnya memegang kompas Feng Shui. Kompas Feng Shui memiliki jarum perak di atasnya, yang saat ini berputar-berputar-putar. Menurut aturan sekte, murid di misi luar seharusnya memberitahu sekte tentang lokasi mereka setiap bulan. Kompas Trim Roh ini akan membantu kita menemukan posisi terakhir yang diketahui saudara Junior Hou. Bahkan ketika dia berbicara, jarum perak pada kompas Feng Shui tiba-tiba menunjuk ke satu arah tertentu. Mengerti? Kata Feng Yan, bergerak. Ekspresi Du Lingfei berkedip ketika dia mengikuti di belakangnya. Bai Xiaon memandangi pegunungan Valenstar dan vegetasi lebat yang menutupi mereka. Itu seperti lautan tanaman, di mana bisa terdengar tangisan berbagai binatang. Bahkan raungan sesekali bergema. Bai Xiaon memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia mengaktifkan perisai dari liontin gioknya. Dengan itu, angin sepau-sepau pun tidak akan menyadarinya. Baru saat itu ia dengan hati-hati mengikuti Feng Yan. Feng Yan dan Du Lingfei melanjutkan tanpa berhenti sejenak, melaju cepat melalui pegunungan Valenstar sampai mereka menemukan diri mereka jauh di dalam lembah. Lembah itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun sehingga cabang-cabangnya saling bertautan. Kulit kayu yang diikat dan berbintik-bintik menambah efek. Jika malam hari, seluruh pemandangan akan sangat menakutkan. Setelah melewati lembah selama 2 jam, mereka tiba-tiba berhenti. Feng Yan melihat ke bawah ke kompas Feng Shui, jarum yang menunjuk ke arah pohon dengan belalai yang begitu luas sehingga 10 orang dapat melingkari sekitarnya dengan tangan terulur. Feng Yan memandang Bai Xiaon dan kemudian menunjuk ke arah pohon besar. Junior berat terbaik, silakan pergi menyelidiki. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, lalu memandang pohon itu. Melihat tidak ada yang awalnya mencurigakan, dia mengetuk liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya, menyebabkan perisai hijau tumbuh sedikit lebih kuat. Dia juga menempatkan beberapa jimat kertas ke tubuhnya sebelum akhirnya mendekat. Sangat takut mati, namun kamu masih ingin berlatih kultivasi? Du Lingfei mendengus dingin. Dia tidak pernah menyukai Bai Xiaon, jadi meskipun dia sendiri takut akan bahaya yang telah mereka saksikan, melihatnya begitu sangat ketakutan akan kematian membuatnya semakin memandang rendah dirinya. Bai Xiaon tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Du Lingfei. Dengan hati-hati mendekati pohon itu, dia memperhatikan bagian kulit yang tampaknya telah tumbuh baru-baru ini. Mengambil pedang terbang, dia memotong bagian pohon itu dan menemukan bahwa slip giok tersembunyi di dalamnya. Setelah melepaskan slip giok dari pohon, Bai Xiaon memindai dengan akal ilahi, di mana ekspresinya berkedip, dan ia melemparkan slip ke Feng Yan. Di dalam slip batu giok itu ada satu fragmen informasi. Aku menemukan beberapa petunjuk lain, dan aku pergi ke klan Luo Chen untuk mendapatkan bukti. Setelah melihatnya sebentar, Feng Yan mengerutkan kening, dan kemudian menyerahkan slip giok kepada Du Lingfei. Du Lingfei melihatnya, di mana ekspresinya berubah suram. Klan Luo Chen, gumamnya setelah beberapa saat. Kemudian dia berbalik untuk menatap lebih dalam ke pegunungan Valenstar. Gunung-gunung ini sangat besar, dan dipenuhi dengan banyak sumber daya alam. Menimbang bahwa tempat ini berada di tepi wilayah sekte Stream Roh, di mana ia berbatasan dengan wilayah sekte aliran darah, itu wajar saja bahwa sekte Stream Spirit akan memiliki area yang dijaga. Para penjaga itu tidak lain adalah klan Luo Chen. Klan Luo Chen adalah klan yang relatif besar, yang telah berjaga di pegunungan Valenstar selama 1000 tahun. Setiap generasi klan memiliki yayasan pendirian yayasan. Secara umum, ancaman yang diberikan oleh orang-orang seperti itu lebih dari cukup untuk membantu mereka dalam tugas-tugas perwalian mereka. Bahkan, instruksi misi bahkan dikatakan untuk melakukan kontak dengan klan Luo Chen jika mereka mengalami bahaya. Namun, slip giok Hou Yunfei tampaknya mengindikasikan bahwa klan Luo Chen adalah tempat dia menuju untuk menemukan semacam bukti. Setelah itu ketika dia kehilangan kontak. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Feng Yan. Haruskah kita pergi memeriksa klan Luo Chen? Feng Yan melirik Bai Xiaon dan Du Lingfei dengan santai. Bai Xiaon segera berkata, tetua Brother Feng, tetua Sister Du, setelah menemukan slip batu giok ini, misi kami selesai. Kita harus mengutamakan keselamatan. Apa gunanya? Seluruh tempat ini membuat Bai Xiaon merasa seolah-olah tekanan tak terlihat membebani dirinya. Du Lingfei ragu sejenak. Jika mereka kembali sekarang, mereka hanya akan dapat memperoleh jumlah poin prestasi minimum. Namun, jika mereka menyelidiki lebih lanjut,
mereka mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Feng Yan bisa melihat bahwa Du Lingfei ragu-ragu, dan dia mengerutkan kening, memikirkan bagaimana kembali sekarang dapat mengurangi kemungkinan dia harus membunuh Bai Xiaon. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ya aku pikir kita harus pergi ke klan Luo Chen dan melihat-lihat. Kami datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana mungkin kami kembali saja sekarang? Setelah kami tahu persis apa yang menimpa Junior Brother Hou, kami bahkan mungkin bisa mendapatkan bantuan dari klan Luo Chen dalam menemukannya. Jika ya, kami akan diberi banyak poin lebih banyak. Selanjutnya, selama kita tidak pergi ke kedalaman pegunungan Valenstar, kita harus relatif aman. Selain itu, jika kamu khawatir tentang klan Luo Chen, jangan lupa bahwa semua klan pembudidaya di wilayah Spirit Stream Sect memiliki segel khusus yang dimasukkan ke dalam darah mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah pengkhianat. Bagaimana mungkin mereka bisa memperlakukan kita dengan tidak hormat?" Setelah dia selesai berbicara, Feng Yan memandang perlahan ke arah Ling Lingfei. Dia mengangguk. Bagaimanapun, apa yang dia katakan masuk akal. Sangat baik. Kami akan pergi ke klan Luo Chen untuk melihat-lihat. Siapa tahu, mungkin saudara junior Hou meninggalkan klan Luo Chen, dan kemudian hilang. Melihat bahwa dia telah setuju, Feng Yan tersenyum. Lalu dia berbalik untuk melihat Bai Xiaon, dan tatapannya menjadi sedikit lebih dingin. Sambil mengerutkan kening, Bai Xiaon bertanya, "Kami menyelesaikan misi, mengapa membiarkan diri kita terseret ke dalam masalah sampingan? Jika kamu begitu takut, maka jangan ikut dengan kami," kata Du Lingfei, memalingkan bahu dingin ke Bai Xiaon saat dia pergi. Junior Brother Bai, Feng Yan berkata, "Aku bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja kami dalam tugas ini. Kami seharusnya membuat keputusan dengan suara bulat. Jika kamu tidak ikut dengan kami, itu akan membuat evaluasi aku sulit." Dengan senyum penuh teka-teki, ia mulai mengikuti Du Lingfei. Menurut pendapatnya, Bai Xiaon pasti akan ikut. Jika dia tidak melakukannya, Du Lingfei akan dapat membenarkan fakta bahwa mereka telah melalaikan tugas. Ketika itu terjadi, Hall of Justice pasti tidak akan membiarkan hal-hal meluncur. Wajah Bai Xiaon menjadi gelap, dan darahnya mulai melonjak melalui nadinya ketika dia menatap dengan mata merah pada Feng Yan yang berjalan pergi. Dia mungkin takut mati, tetapi pada titik ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia perlu mengendalikan situasi. Hanya dengan menyelesaikan masalah dengan Feng Yan dia bisa memastikan bahwa posisinya sendiri stabil. "Feng Yan, kamu memaksakan tanganku," pikirnya. Setelah berdiri di sana dengan tenang untuk beberapa saat, dia menundukkan kepalanya sejenak, lalu melangkah maju untuk mengikuti Du Lingfei dan Feng Yan. Segera, mereka menghilang ke hutan. 4 jam kemudian, mereka masih bergegas. Malam tiba, dan matahari terbenam, memastikan bahwa hutan perlahan menjadi semakin gelap. "Kami di sini," tiba-tiba Feng Yan berkata. Mereka bertiga berhenti berjalan dan melihat ke hutan. Di depan, pohon-pohon menipis, dan banyak batu kapur terlihat menonjol keluar dari tanah. Banyak rumah pekarangan terlihat, yang diatur dalam bentuk rumah yang lebih besar yang ternyata bisa menampung ratusan orang. Pada saat malam ini, klan biasanya akan paling aktif, tetapi tiba-tiba, rumah itu benar-benar gelap dan sunyi. Mempertimbangkan kegelapan langit, seluruh tempat itu tampak hampir ditinggalkan. Satu-satunya cahaya yang disediakan adalah 2 lentera yang tergantung di gerbang utama. Meskipun tidak ada angin, kedua lentera itu bergerak bolak-balik, melemparkan bayang-bayang yang berkelap-kelip ke singa penjaga batu di bawahnya. Adegan itu menyebabkan wajah Feng Yan dan Du Lingfei berkedip. Adapun Bai Xiaon, begitu dia menatap rumah, perasaan bahaya yang akan datang naik di hatinya. Rasanya seperti setiap inci daging di tubuhnya ingin menjerit. "Ada yang aneh tentang," kata Feng Yan, hatinya berdebar. Namun, sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, gerbang utama membanting terbuka, dan angin keji bertiup. Pada saat yang sama, sesosok muncul tanpa suara melalui gerbang. Chapter 50. Gerbang halaman terbuka, dan Du Lingfei, Feng Yan dan Bai Xiaon benar-benar berjaga saat mereka mengintip ke dalam. Bai Xiaon sangat gugup sehingga dia mulai menampar jimat kertas di sekujur tubuhnya. Sosok yang baru saja muncul memegang sebuah lentera di tangannya, dan berdiri di gerbang yang terbuka, terbungkus bayangan ketika menatap mereka bertiga. "Kenapa, bisakah aku bertanya, kalian bertiga datang ke klan Luo Chen pada malam yang gelap ini?" Cahaya yang berkelap-kelip dari lentera nyaris tidak menampakkan seorang pria muda, berdiri di sana menatap mereka dengan tenang. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan wajahnya pucat dan tanpa warna darah.
Setelah melihat bahwa itu adalah orang yang muncul, Feng Yan dan Du Lingfei menghela nafas lega. Entah bagaimana, perasaan menyeramkan yang mereka alami beberapa saat yang lalu telah sedikit surut. Feng Yan menggenggam tangan dan berkata, "Halo, rekan Daois. Kami adalah murid Sekte Stream Roh, berkunjung untuk mengajukan beberapa pertanyaan." Pada titik ini, Du Lingfei telah melihat banyak perisai yang berkedip-kedip di sekitar Bai Xiaon, dan alisnya berkerut sebagai tanggapan. Bai Xiaon tidak memperhatikan tampilan Du Lingfei. Untuk beberapa alasan, fakta bahwa seorang pria muda telah muncul tidak menyebabkan sensasi bahaya yang intens berkurang sama sekali. "Ah, rekan Daois dari Sekte Stream Roh," kata pria muda itu. "Tolong, masuk, dan kita bisa mendiskusikan berbagai hal." Berkedip lentera membuat bayangan di wajah pemuda itu, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas ketika dia berbalik dan berjalan pergi. Gerbang halaman kemudian terbuka lebar untuk memungkinkan 3 murid masuk. Feng Yan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan melewati gerbang. Du Lingfei mengikuti di belakangnya. Adapun Bai Xiaon, dia melihat sekeliling sejenak sebelum menggertakkan giginya dan dengan hati-hati memasuki halaman. Bahkan ketika gerbang besar menutup di belakang mereka, 2 singa batu di bawah lentera di luar tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah gerbang, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya berwarna darah. Di dalam halaman ada jalan batu kapur hijau yang menembus berbagai tanaman dan batu hias. Cahaya bulan yang redup bersinar ke bawah, membuat segalanya menjadi bayangan sebagian. Satu-satunya cahaya datang dari lentera, yang bergoyang-goyang di tangan pemuda itu. Mereka berempat berjalan di sepanjang jalan, dikelilingi oleh kesunyian yang suram. Tempat ini hampir tampak seperti dunia yang berbeda dari dunia di luar gerbang. Di sisi kanan jalan ada beberapa pohon buah-buahan, syarat dengan buah merah. Anehnya, meski tidak ada angin sepoi-sepoi di halaman, dedaunan di pohon-pohon itu tiba-tiba berdesir. Du Lingfei dan Feng Yan tampak lebih waspada dari sebelumnya, dan Bai Xiaon, yang berada di barisan terakhir, melihat sekeliling dengan hati-hati ke segala arah. Untuk beberapa alasan, pohon-pohon buah gemerisik itu tampak sangat aneh. Berangsur-angsur, aroma seperti darah segar naik, pingsan, tetapi secara bersamaan berbeda. Hati Bai Xiaon mulai berdebar, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, buah mulai jatuh dari pohon buah, mendarat di tanah dan berguling ke arah Bai Xiaon dan yang lainnya. Anehnya, wajah bisa dilihat pada buah, wajah seperti anak kecil dengan senyum lebar yang hampir seperti telah dilukis. Lalala. Halo. Lengan dan kaki tumbuh keluar dari buah, dan ketika mereka berlari menuju Bai Xiaon dan yang lainnya, mereka menggenggam tangan dan kemudian mulai melompat-lompat di sekitar kelompok 3 orang yang terkejut. Pada saat yang sama, buah-buah itu mulai menjerit dengan suara gembira. Bibi berkata baik dan tidak menangis. "Kami hanya bisa tertawa. Buah matang adalah buah terbaik." Suara mereka sangat menawan dan manis ketika mereka menari dan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur anak-anak. Sekarang setelah mereka begitu dekat, mereka bisa mencium aroma wangi yang manis. Itu sangat manis sakit-sakitan, pada kenyataannya, bahwa saat menghirupnya, Bai Xiaon dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka akan muntah keluar. Ketika buah itu terlalu dekat dengan pria muda dengan lentera itu, ia benar-benar mengabaikannya, dan bahkan menginjak beberapa di antaranya, menghancurkannya. Namun, buah yang hancur hanya merangkak kembali ke kaki mereka, tersenyum ketika mereka terus menari dan bernyanyi. "Apa-apaan ini?" seru Feng Yan, matanya berkedip-kedip. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan hembusan angin untuk menendang dan mengirim beberapa buah terbang menjauh. Setelah membanting ke tanah, mereka bangkit kembali dan bergabung kembali dengan lingkaran, tertawa sama kerasnya seperti sebelumnya. Bai Xiaon merasakan merinding naik di sekujur tubuhnya, dan pada titik ini ia sepenuhnya dikelilingi oleh perisai yang berkedip-kedip. Du Lingfei memandangi buah-buahan yang semuanya berpegangan tangan dan bernyanyi, dan ekspresi wajahnya berkedip ketakutan. Menekan rasa jijik di hatinya, dia menggertakkan giginya, dan matanya yang seperti Phoenix bersinar dengan amarah. Dia baru saja akan melakukan gerakan mantra ketika tiba-tiba, wajah buah-buahan jatuh ketakutan. "Bibi datang," seru mereka, berlari pell-mell kembali ke pohon dan melompat ke posisi semula. Segera, tawa dan nyanyian mereka memudar, dan mereka tampak seperti buah biasa. Pria muda dari klan Luochen tidak melihat kembali pada mereka, tetapi mereka dapat mendengar suaranya ketika dia berkata, "Itu adalah beberapa buah roh yang dibawa oleh patriark dari kedalaman pegunungan Valenstar. Apa pendapat kamu tentang nyanyian mereka, rekan Daois?"
Mereka suka bernyanyi. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajah Feng Yan dan Du Lingfei saat mereka mengikuti. Bai Xiaon masih di bagian paling belakang. Tiba-tiba, perasaan dingin ketakutan muncul di dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa serangkaian langkah kaki bisa terdengar. Langkah, langkah, langkah. Tidak mungkin untuk menentukan kapan tepatnya perkembangan ini terjadi, tetapi pada saat ini, jelas ada 5 orang yang berjalan di sepanjang jalan. Mungkin langkah kaki itu sudah berbaur dengan mereka sejak mereka memasuki halaman, dan mereka tidak memperhatikan karena buah-buah aneh. Tapi sekarang, dalam keheningan yang mengikuti ledakan buah-buahan, suara langkah kaki tambahan itu sangat mencolok. Langkah kaki bergema menyebabkan Bai Xiaon menggigil. Yang paling menakutkan adalah langkah kaki itu datang dari belakangnya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi yang dingin sepertinya membasahi punggungnya, seolah-olah ada seseorang di belakangnya, bernapas padanya. Hei teman-teman, katanya, apakah ada di antara kalian yang menyadari, ada langkah kaki lain? Ketika rambut di belakang leher Bai Xiaon naik, wajah Feng Yan berkedip ketika dia juga mendeteksi langkah kaki itu. Murid Du Lingfei mengerut, dan dia mulai terengah-engah. Mereka bertiga tiba-tiba berhenti berjalan, dan ketika mereka melakukannya, suara langkah kaki lainnya menghilang. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Sambil menggertakkan giginya, perlahan-lahan dia menoleh dan mendapati dirinya menatap mata seorang wanita muda yang mengenakan jubah merah. Jubahnya terayun lembut, dan wajahnya pucat, seolah-olah dia sudah mati. Dia tersenyum aneh pada Bai Xiaon sejenak sebelum bibirnya bergerak, dan dia berkata, "Ya api ini tidak akan terjadi, tolong aku." Tiba-tiba apa yang baru saja terjadi menyebabkan Bai Xiaon melompat ke udara dan menjerit. Wanita muda berjubah merah itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dalam sekejap mata. Wajah Bai Xiaon pucat pasi saat dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang ada di sana, kecuali suara gema teriakannya sendiri. Du Lingfei dan Feng Yan melihat sekeliling dengan ketakutan. Meskipun mereka tidak melihat sosok yang tidak biasa seperti Bai Xiaon, hati mereka masih berdetak kencang. Kemudian, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, menyanyikan sebuah lagu. Liriknya melayang di seluruh halaman, aneh dan misterius, hampir seperti lagu pengantar tidur dinyanyikan untuk menenangkan bayi. Suara belaka itu menyebabkan kegelapan tampak lebih menggelitik daripada sebelumnya. Bayi kecil yang baik, saatnya tidur, angin bertiup dan nyala api melompat. Jangan kamu menangis dan jangan mengintip. Cukup dengan trik ruang tamu. Feng Yan berkata, jelas gugup. Dia langsung melakukan gerakan mantra, memanggil pedang terbang, yang mulai berputar di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, pria muda dengan lentera berbalik untuk melihat mereka. Cahaya yang berkelap-kelip dari lentera membuatnya tampak lebih aneh dari sebelumnya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Ayo, mari kita lanjutkan. Dia tersenyum, senyum yang entah bagaimana sangat tidak normal. Feng Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian matanya berkilau dengan cahaya yang tajam ketika dia berkata, tidak, kita tidak kemana-mana. Lihat, kami di sini untuk menyelidiki hilangnya salah satu rekan kami. Rekan Daois, apakah kamu kebetulan mengingat orang seperti kita datang ke sini sekitar 5 bulan yang lalu? Du Lingfei sudah mengeluarkan perangkat ajaib, dan matanya bersinar dalam konsentrasi. Tidak, kurasa tidak, jawab pemuda itu. Kata-katanya yang diucapkan dengan lembut melayang ke udara, dan tampaknya selaras dengan suara nyanyian wanita itu. Rekan Daois, Du Lingfei tiba-tiba berkata, ya kenapa tidak ada anggota klanmu yang ada di sekitar? Senyum pria muda itu melebar sampai tampak tidak wajar. Oh, mereka ada urusan bisnis. Apakah kamu selesai dengan pertanyaan kamu? Ya, kita sudah selesai di sini, kata Feng Yan. Kita akan pergi sekarang. Dengan itu, dia berbalik untuk berjalan kembali ke jalan setapak. Du Lingfei mengikutinya, dan untuk Bai Xiaon, dia sudah lama terbang, dan jauh di depan mereka. Senyum pemuda itu sekarang begitu lebar sehingga sisi mulutnya mulai terbuka, hampir seolah kepalanya akan terbelah dua. Jika kamu tidak ingin melangkah lebih jauh, yang paling bisa kamu lakukan adalah tetap di belakang untuk menemani kami. Lentera tiba-tiba berubah warna kehijauan, membuat seluruh halaman lebih gelap dari sebelumnya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut pemuda itu, dia tiba-tiba mulai melayang di udara menuju Feng Yan. Wajah Feng Yan jatuh, dan dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk, mengirim pedangnya yang melaju kencang ke arah pemuda itu. Sebuah ledakan terdengar ketika pemuda itu membiarkan pedang menusuknya. Lalu, senyumnya melebar lebih jauh saat dia menembak ke arah Feng Yan. Terengah-engah, Feng Yan jatuh kembali,
secara bersamaan mengeluarkan pil obat hitam yang dia lemparkan ke tanah. Suara ledakan bergema ketika pil itu kemudian meledak. Pemuda pengisian itu terkena ledakan dan dikirim jatuh ke belakang, tubuhnya penuh dengan luka. Namun, ia tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Sambil tersenyum sama seperti sebelumnya, dia melesat ke udara secepat layang-layang pada hari yang berangin, untuk sekali lagi menyerbu ke arah Feng Yan. Di tempat pil obat telah meledak, banyak garis bercahaya sekarang terlihat, yang semuanya memancarkan aura kematian yang kuat ketika mereka mulai terbentuk bersama, seolah-olah mereka sedang memperbaiki diri. Begitu dia melihat desain di tanah, Feng Yan berteriak dengan ketakutan, "Ya, ada formasi mantra di sini. Itu formasi Shadow Well." Pada saat yang sama, batu kapur hijau di bawah kaki Du Lin Shui mulai bergetar, dan kemudian mata terbuka ke atas mereka. Lengan kurus, seperti mayat, sama kurusnya dengan ranting. Tepat di bawah permukaan kulit lengan-lengan itu ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, seperti cacing, menggeliat dan menggeliat. Lengan-lengan itu meraih kaki kanan Du Lingfei. Suara-suara bangkit dari batu kapur hijau, menyeramkan, suara-suara yang membangkitkan rasa takut. Rasanya sakit ketika kamu menginjak kami. Datang. Ikutlah bersama kami. Wajah Du Lingfei pucat. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dan menunjuk, menyebabkan bendera untuk terbang keluar dari tasnya memegang. Itu langsung berubah menjadi dua binatang kabut, yang berputar-putar di sekitarnya defensif. Bersamaan dengan itu, sebuah pedang terbang muncul, dan cahaya pedang yang berkilau memutus tangan yang telah meraih kakinya, memungkinkannya untuk jatuh kembali. Adapun Bai Xiaon, nyanyian wanita itu tiba-tiba tumbuh lebih keras di telinganya. Jangan menangis dan jangan mengintip.